Oke, ada yang bersedia share hasilnya untuk dibahas di sini? Halo Mas Panggilannya D. siapa nih? Tia. Tia, oke. Boleh cerita dulu kamu sekarang ini semester berapa atau background apa atau sedang kerja dan lain-lain. Coba cerita dikit dulu. Backgroundnya finance, memang sedang mau masuk lagi ke dunia corporate, ya cari kerja. Udah lulus ya? Ya sudah lulus. Secara background memang finance dan cukup ini ya, kaget juga dengan hasilnya. Karena kan selama background ini kan finance ya, tapi kompetensi kerja yang terdeteksi itu tidak berhubungan sama sekali. Kayak misalnya kreativitas dan inovasi seperti ya desain grafis ya, walaupun memang dulu memang pengen jadi desain grafis ya, tapi kan realistis aja lah ke finance gitu. Terus penawaran perantara makelar dan negosiasi, kemudian juga sebagai broker, agen, dan sebagainya. Kemudian penguasaan lapangan dan luar ruangan, seperti sales, tour leader, pengawas hutan. Mungkin salah kali ya, maksudnya salah tes kali ya. Habis itu nyoba lagi, sama lagi. Jadi mungkin memang cukup agak kaget nih dengan hasilnya. Itu tuh bagaimana ya? Teman-teman, yang pertama, tes ini nggak ada benar salah. Jadi tadi yang Tia bilang apa salah jawab? Enggak. Karena ini bukan soal benar salah. Justru yang di-capture itu adalah hasil soft skill-nya kalian berdasarkan kepribadian dan karakter kalian. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ekspektasi kalian belum tentu sama dengan realita. Artinya apa? Yang kalian mau belum tentu sejalan dengan bakatnya kalian. So, kenapa? Justru banyak hal yang contoh. Karena saya udah kuliah di sini, saya harusnya terlihat skillful di pekerjaan ini. Itu mindset yang keliru banget, Tia dan teman-teman. Kalian boleh kuliah di background di jurusan apa. Namun, belum tentu kalian punya kebiasaan dan sikap yang dibutuhkan di pekerjaan-pekerjaan tersebut. Justru yang kalian perlu dalamin adalah bisa jadi kalian pingin berkarir di industri jalur yang memang oke lah, mungkin kamu suka finance. Tapi spesialisasi dari setiap pekerjaan itu banyak. Nah, carilah spesialisasi yang memang relevan dengan kamu. Contoh, misalnya, kamu suka finance, misalnya, kamu kuliahnya finance. Tapi ternyata yang muncul kekuatannya di kreativitas dan inovasi, misalnya. Nah, sebenarnya kerjaan yang memang membutuhkan salah satu atau gabungan dari 3 yang muncul di hasil itu, sebenarnya itu bisa kalian pertimbangkan. Cuman masalah kalian minat atau enggak, itu lain cerita, ya. Nah, sebelum aku jawab yang itu, Tia bisa bacain nggak 3 sikap yang muncul di kamu apa? Itu. Sikapnya sih terlihat cukup ya, keterampilan berkoordinasi, kreativitas dalam memecahkan masalah, sama mudah bergaul. Oke, aku coba share screen pakai demo report. Ini biar kalian ada bayangan yang sama ya, teman-teman. Nah, Tia munculnya itu barnya pas di kotak ini atau barnya ini melebihi kotak tengah ini? Melebihi sedikit. Melebihi sedikit, ya. Kalau melebihi sedikit, itu sebenarnya bukan cukup. Itu sudah sedikit lebih dari cukup. Dan itu sudah berbeda dengan cukup. Kenapa? Karena kalau banyak yang kalian ada yang hasilnya pas di bidang cukup, justru malah sikap itu kalian cukupan aja. Tapi kalau sudah melebihi cukup, sebenarnya sikapnya kalian yang bagian itu sudah cukup terlihat menonjol, konsisten, walaupun masih bisa diperkuat, ya. Jadi kalau tadi yang dibacain, yang kamu bilang yang muncul nomor 1 itu, yang muncul itu kan koordinator, terus kreatif memecahkan masalah dan mudah bergaul gitu ya. Iya. Betul. Nah, lalu yang terlihat kuat di kamu sebenarnya kan kreatif penawaran perantara negosiasi sama dan penguasaan lapangan. Ya. Nah, kalau kamu memang mau berkarir di bidang finance, kamu lebih baik cari bidang finance yang memang banyak turun ke lapangan, bukan yang di belakang layar terus, yang sifatnya itu nggak statis. Entah kamu memang akhirnya jadi kayak
kerjanya itu untuk audit ke lapangan. Untuk apa? Belum tentu kamu yang melakukan auditnya, tapi kamu yang ke lapangan untuk dengerin problem finance yang ada apa ya, terus idenya apa ya kira-kira untuk mengatasi ini dan itu. Kalau kamu memang mau berkarir di bidang finance, carilah finance yang seperti itu. Justru kalau kamu berpikirnya berkarir di bidang finance yang monoton di belakang layar, di belakang meja, di kantoran, udah kerjaannya setiap hari repetitif gitu-gitu aja, sayang talent kamu. Kamu orangnya sebenarnya nggak suka di belakang meja, pengennya ke lapangan. Iya apa enggak? Iya sih, karena selama ini juga sebenarnya finance-nya pun konsultan sangat general sih. Betul, enggak. Itu kamu lebih cocok. Justru yang kalau kamu memaksakan diri untuk bekerja di bidang finance yang ya akhirnya hanya menjalankan apa yang diminta gitu aja gitu ya, kerjaannya finance yang terlalu monoton, sayang talent kamu. Kenapa? Karena kamu termasuk orang yang punya banyak ide untuk problem solving dan kamu punya bakat untuk bisa negosiasi. Terlihat ada bakat negosiasi. Sekuat apa tuh nanti harus dilihat di report yang lebih upgrade, lebih lengkap. Tapi setidaknya dari hal ini, kamu sebenarnya ada bakat negosiasi. Nah, sayang kalau kamu akhirnya banyakkan kerjanya di kantor aja, kerjanya terlalu monoton, sayang banget. Jadi nggak masalah, background kamu finance, tapi kamu punya nature untuk problem solving yang tinggi. Masalah kualitas problem solvingnya gimana itu masa jam terbang. Ya, tapi kamu akan mudah sekali mencari ide-ide ketika ada problem yang muncul. Optimalkan itu. Jadi, kalau misalnya kamu ditanya tentang waktu kamu interview kekuatan kamu apa, kamu sekarang ini udah pernah interview belum? Pernah. Kalau kamu ditanya kekuatan kamu apa dan kamu mau ngelamar kerjaan finance juga? Kebanyakan memang kerjanya di corporate strategy atau corporate finance gitu sih. Kalau kamu ditanya kekuatan kamu apa jawabannya? Dibilang strength kebanyakan lebih ke able to learn in steep learning curve gitu kan, maksudnya yang memang butuh kolaborasi, terus juga cross cultural function juga sih, yang bisa to create initiative juga untuk some project untuk bisa improve business performance juga gitu dari internal process ataupun ini, pokoknya lebih banyak kolaborasi dan bisa bekerja dengan berbagai departemen lah, kayak sales, marketing, kemudian juga HR, bahkan tech team, produk kayak gitu sih bilangnya. Dan itu sebagian besar yang kamu jawab itu technical skill-nya ya. It's okay. Dan kamu perlu bisa proof dan buktikan kalau apa yang kamu jawab tadi kamu menguasai. Nah, itu technical skill. Cuman jangan lupakan untuk kamu cerita juga karaktermu yang kuat itu apa. Karena tadi kamu terlihat punya karakter yang kuat di koordinasi, mudah bergaul, creative problem solving. Itu sebenarnya kamu bisa bilang salah satunya yang paling nggak kalau saat interview. Dan kamu harus bisa membuktikan ya. Kamu karena muncul ada kreatif memecahkan masalah. Sebenarnya kamu tipe orang yang kalau sudah terlalu repetitif, kamu kan gampang bosen. Nah, sebenarnya kamu bisa ceritakan itu sebagai saya suka untuk explore challenge baru. Karena kalau kamu ceritanya begitu, yang didengar oleh HR yang interview kamu itu sudah beda. Oh, okay, what kind of challenge that you like? Nah, kamu bisa kaitkan dengan technical knowledge yang kamu punya. Dan kamu bisa banyak cerita, kenapa waktu kamu terima project ini, kayak tadi misalnya ya, observing atau analyzing financial projection misalnya, atau forecast ini, forecast itu, atau kamu mau bahas case tentang, ini loh, saya tuh sebenarnya lagi terchallenge banget dengan tren, misalnya, kenapa banyak company yang kekinian, yang overvaluation misalnya, atau masalah lain-lain. Nah, itu sebenarnya kan sesuatu yang berhubungan dengan financial kan. Tapi kamu bisa cerita aja, kamu terchallenge untuk mengetahui ini. Nah, itu sebenarnya bisa jadi bahan obrolan ketika interview. Kalau HR-nya memang spesifik, ada usernya juga yang orang finance. Itu kesempatan kamu untuk bisa cerita angle kamu lebih banyak, dan juga dikaitkan dengan case study yang kamu lagi terchallenge untuk pelajarin.
Itu nunjukin kalau loh kamu kok malah tertarik topik ini, kenapa? Ya sebenarnya saya belum ngerti sih Pak, tapi saya terchallenge untuk mencari tahu. Kenapa? I think dengan saya memperbanyak informasi dan saya semakin curious dengan hal-hal baru, sebenarnya itu akan menambah ilmu saya juga. Jadi ya sebenarnya kalau saya diterima di sini, saya dapat kesempatan untuk dipercaya lah untuk menangani challenge-challenge baru, walaupun tetap ya Pak, saya butuh supervisor yang dampingi dan lain-lain. I will be much more appreciate kalau saya diberi kesempatan itu. Itu sudah beda loh cara kamu menjawab interviewnya. Dan kamu bukan berbohong, tapi kamu meng-emphasize, meng-accelerate apa yang memang kamu sudah jadi kekuatan kamu. Ya, make sense. Nah, justru itu, dengan kalian sudah punya hasil job fit-nya yang Kevlin itu jangan dijadikan cuma sekedar data aja udah terus nggak diapa-apain. Justru ini kesempatan untuk kalian tanya dan gali. Kalau kayak gini, mending jawab interviewnya gimana ya? Kalau kayak gini, jawab interviewnya gimana? Karena banyak banget yang akhirnya, oh ya udah tes, lihat hasil, terus ya sudah. Sayang. Itu banyak hal yang bisa kalian jadikan bahan obrolan dan bahan cerita ketika kalian interview. Semoga jawab ya, Tia. Ya, thank you, Mas. Oke. Semoga bisa relate ya.